Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini, hari Selasa 16 September 2025, tadi pagi jam 10, baru saja ada sidang perkara nomor 211 garing PDTG garing 2025 di PN Surakarta dan masih berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Yang menggugat ada dua orang. Yang pertama adalah Mas Bangun Sutoto, alumni UGM tahun 2005, dan yang satu lagi adalah alumni UGM juga di tahun 2021. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah bersama penggugat, ya, Mas Bangun Sutoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arif dan rekan-rekan serta seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Merdeka. Merdeka. Oke, Mas Bangun, apa yang terjadi hari ini di PN Surakarta tadi, persidangan perdana hari ini, Mas Bangun? Baik, Mas Arif. Hari ini tadi gugatan CLS sidang yang pertama di PN Surakarta yang awalnya direncanakan dimulai pukul 10, tadi mundur 1 jam sehingga pada pukul 11 baru dimulai. Dan setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan pemeriksaan ya berkas dari pihak penggugat dan juga tergugat, tadi kami selaku penggugat yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Taufik meminta kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk penggantian Majelis Hakim, Ketua Majelis Hakim dan anggota Majelis Hakim untuk diganti, karena pertimbangan kami yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik adalah mereka bertiga, Ketua Majelis Hakim dan 2 anggota Majelis Hakim, adalah yang mengadili kasus gugatan Pak Taufik di Pengadilan Negeri Surakarta sebelumnya, di mana hasilnya adalah Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan sebagaimana yang dimaksud. Begitu intinya. Jadi kami meminta kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengganti hakim yang akan menyidangkan, dan tadi disampaikan kepada kami sekaligus juga para pengunjung sidang berikutnya akan dilangsungkan insya Allah tanggal 30 September 2025 di hari Selasa juga kalau tidak salah, Mas Arif. Oke, berarti kira-kira 2 minggu ya ke itu depan. Ya, Mas Bangun, ini ya. kan kalau kita cermati, kita lihat ini ada 4 ya yang tergugat di sini. Yang pertama Pak Jokowi, kemudian yang kedua ada Ibu Ova Amelia, kemudian ada Ibu Wening, yang terakhir ada Kepolisian Republik Indonesia. Apakah keempat tergugat ini hadir semua pada sidang tadi, Mas Bangun? Para tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya, dan hanya satu tergugat yang tidak hadir dan juga tidak diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kami tadi juga tidak mengetahui alasan apa yang disampaikan kepada Majelis Hakim dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena memang sampai dengan tadi sidang diakhiri tidak ada keterangan sama sekali dari tergugat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oke, kalau kita lihat itu kan citizen lawsuit ya namanya ya. Iya. Tema gugatannya ya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh Mas Bangun, dan satu penggugat lainnya siapa, Mas Bangun, namanya saya lupa. Taufan Hakim. Oh iya. Mas Taufan Hakim, alumnus Fakultas Ekonomi UGM. Tahun 2021 ya? Iya. Ya, apa 2000.
Apa yang Mas Taufan Hakim dan Mas Bangun inginkan dari gugatan di PN Surakarta hari ini, Mas Nah, Bangun? ya, terima kasih Mas Arief dan pemirsa sekalian di mana saja berada. Konstruksi berpikir kami mengajukan gugatan citizen lawsuit ini adalah kami memposisikan diri sebagai warga negara Indonesia. Sehingga dari kasus polemik ijazah saudara Joko Widodo ini kami menilai bahwasannya para penyelenggara negara yang dalam hal ini para tergugat tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai penyelenggara negara yang berkewajiban memenuhi hak-hak kepada warga negara yang dalam hal ini kami wakili. Penilaian kami adalah konstruksi berpikirnya begini, Mas Arief dan rekan-rekan semuanya, bahwa para penyelenggara negara mendapatkan mandat dari warga negara melalui mekanisme politik dalam hal ini pemilihan umum dan seterusnya, sehingga para tergugat yang kami posisikan sebagai penyelenggara negara sama sekali dalam kasus ini tidak memberikan hak-hak kepada warga negara yang dalam hal ini kami wakili. Apakah yang tidak mereka berikan? Yang pertama, terkait dengan informasi kepada warga negara atau informasi kepada publik yang seterang-terangnya berdasarkan prinsip keterbukaan informasi kepada publik. Ya, ini tentu terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya salah satu ya tugas ataupun tujuan kehidupan bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kasus ini, Mas Arief dan rekan-rekan semuanya, kami sebagai warga negara merasa tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan pencerdasan dari kasus ini. Sehingga justru kami dan juga sebagian warga negara yang lain seolah-olah justru dibohongi dan kemudian diberi istilah kami pembodohan publik. Ya, kami dipaksa untuk tidak bisa berpikir secara logis, secara ilmiah dari kasus ini. Ya, artinya kami sebagai warga negara yang mestinya dalam kondisi tenang, dalam kondisi damai, dalam kondisi tentram, tidak berkeluh kesah terhadap diri kami sendiri, yang mana logika kami sebagai warga negara justru dipermainkan oleh para penyelenggara negara, dalam hal ini para tergugat, ya, sehingga menjadi perdebatan di ranah publik yang mengerucut kepada timbulnya konflik, ya, meskipun tidak konflik fisik tetapi perdebatan-perdebatan yang mengarah kepada perpecahan bahkan disintegrasi antara sesama warga negara, antara sesama anak bangsa, sehingga akibat dari tidak memenuhinya para penyelenggara negara tersebut kepada kami selaku warga negara, energi warga negara menjadi terkuras, menjadi terbuang, yang itu sama sekali mungkin tidak pernah dipikirkan oleh mereka selaku para penyelenggara negara atau para tergugat. Jadi kerugian yang kami alami memang tidak berupa materi, Mas Arief, tetapi kerugian material ini yang justru menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini tentu kita semuanya bisa lihat, bisa sikapi, dan ini membutuhkan kebijaksanaan dari para penegak hukum. Kita masih mempunyai rasa optimisme untuk menuntaskan masalah ini karena memang ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah menjadi permasalahan yang berlangsung sekian lama tetapi tidak kunjung selesai, bahkan justru menimbulkan potensi konflik di kemudian hari. Begitu, Mas Arief. Oke, Bang Abdul Ghaffar lagi. Mas Bangun, Ya,
apakah Mas Bangun dan Mas Top Taufan Hakim tadi juga membawa ijazah asli dalam persidangan? Karena kan kalau melihat apa yang disampaikan Mas Bangun kan tadi berkaitan dengan keterbukaan informasi publik bagi para penyelenggara negara, sehingga Ya, adanya polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini kan kita ingin tahu secara fisik ya, karena ini adalah analog. ya. Nah, maka apakah Mas Bangun juga tadi membawa ijazah aslinya sebagai perbandingan ke persidangan tadi? Kami berdua belum membawa, Mas Arief, namun saya membawa fotokopi asli, ya, Oke, yang fotokopi ijazah. dilegalisir. Ya, yang dilegalisir, yang dulu pernah saya tunjukkan juga lewat Zoom kita, Mas Arief. Hmm. Jadi memang tadi karena baru sidang pertama, tapi ijazah kami asli ada, ya, Oke, dan tidak kami bawa karena memang memang ya kami pikir belum dibutuhkan ya. Tapi insya Allah kami siap untuk menunjukkan ijazah asli kami. Begitu. oke. Oke. Kalau menurut Mas Bangun secara pribadi, apakah eh, apa yang kemudian kita lihat hari ini, polemik khususnya soal ijazah ini, seberapa yakin bahwa yang apa yang kita lihat hari ini memang tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh UGM selaku salah satu penggugat ya. Misalnya kalau kita lihat kan fotokopi dan bukan fotokopi ya, ijazah yang disampaikan oleh Dian Sandi itu kan terlihat jelas di situ ijazahnya Pak Jokowi dugaannya begitu. Apakah eh, seberapa yakin kalau itu adalah palsu dalam tanda kutip, Mas Bangun melihatnya? Ya, memang inti dari gugatan citizen lawsuit ini bertolak dari apa yang sudah dilakukan oleh Dian Sandi, ya, yang memberanikan diri kepada publik ya lewat akun medsosnya menyampaikan bahwa itu adalah foto ijazah asli Joko Widodo. Hmm. Kami ya meyakini bahwa itu bukan ijazah asli, nah, alias Oke. ijazah palsu. Nah, karena itulah kemudian kami ya yang merasa dan juga terbukti sebagai alumni asli Universitas Gadjah Mada, kami mempunyai satu jelas ijazah pembanding. Kemudian yang kedua, bukti-bukti yang diantaranya sudah kita ketahui bersama, dianalisa oleh Bang Rismon dan juga Mas Roy Suryo, yang sudah terbukukan bersama dengan Dr. Tifa Mhm. di buku Red Paper, itu menjadi salah satu bukti yang nantinya bisa kami ajukan juga di persidangan bahwa foto yang di-upload, yang diunggah oleh Dian Sandi adalah foto ijazah palsu. Jadi kami mempunyai keyakinan seperti itu, Mas Arief. Dan kami percaya diri, kami memiliki satu optimisme, kami senantiasa positive thinking, positive feeling bahwa dari perkembangan dan dinamika yang terjadi sampai hari ini, tentu dari para penegak hukum yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri Surakarta akan menjunjung tinggi prinsip ya keadilan, transparansi dan kejujuran untuk sekali lagi menegakkan hukum di negeri kita tercinta Indonesia kita ini, Mas Arief. Oke. Yeah. Terakhir Mas Bangun, apa Yeah. dengan adanya gugatan di PN Surakarta ini, apa yang kemudian Mas Bangun ingin sampaikan kepada masyarakat ya yang menyaksikan ini kan bukan hanya sekali ya gugatan di PN Yeah. Surakarta ini, tapi sudah 2 kali ini. Betul. Ya, Dan sebelumnya juga ada sidang yang menyidangkan Gus Nur dan Bambang Tri juga di PN ya, Surakarta.
Nah, apa yang ingin Ya, Mas Bangun sampaikan kepada masyarakat, khususnya warga negara Indonesia yang nampaknya mulai semakin fokus nih terhadap apa yang menjadi polemik, khususnya dugaan ijazah palsu ini, Mas Bangun. Silakan. ya. Baik Mas Arief, sebagaimana yang tadi juga kami sampaikan kepada awak media di Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata mengajak kepada kita semuanya untuk kita menegakkan hukum di NKRI, ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara pribadi, Mas Arief, saya ini kan bergelar sarjana ilmu politik, ya, di mana di ijazah itu saya mempunyai hak dan kewajiban atas gelar tersebut. Karenanya, salah satu kewajiban yang melekat pada diri saya dari gelar tersebut adalah saya harus mengamalkan ilmu yang selama ini saya dapatkan sehingga saya berhak menyandang gelar SIP, Sarjana Ilmu Politik. Kewajiban apa itu Mas Arief? Kewajiban untuk berkontribusi dalam pendidikan politik kepada masyarakat, kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apa yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Surakarta pada hari ini, saya dan Mas Top Taufan Hakim, adalah dalam rangka untuk itu, melakukan pendidikan politik kepada publik, ya, pendidikan politik yang mencerdaskan sekaligus juga berkeadilan untuk semuanya. Nah, jadi yang penting untuk kemudian kita pahami bersama, sekali lagi, apa yang kemudian kita lakukan pada hari ini semata-mata adalah untuk mengajak kepada seluruh warga negara Indonesia di mana saja berada bahwa kita sebagai warga negara patut dan sudah selayaknya untuk kemudian menuntut kepada para penyelenggara negara itu yang salah satu kewajiban mereka adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi itu pentingnya kemudian ini harus diketahui oleh sebanyak mungkin warga negara Indonesia agar di kemudian hari mereka tidak takut atau mereka merasa merdeka untuk kemudian menggunakan haknya sebagai warga negara. Karenanya tadi juga saya sampaikan, Mas Arief, silahkan kepada siapapun ya warga negara Indonesia, mari kita sama-sama belajar dari kasus ini, bahwasanya dari kasus ini ya kita sedang diajarkan, kita sedang diajak untuk menjadi warga negara yang beradab. Kalau dulu saat saya kuliah, Mas Arief, ada diskursus tentang civil society, masyarakat yang beradab. Apa itu masyarakat yang beradab? Masyarakat yang satu indikatornya adalah hidup dalam kerangka tegaknya keadilan, tegaknya hukum yang itu akan menjamin peradaban itu bisa berlangsung dan sekaligus menjamin hak-hak warga negara secara menyeluruh. Makanya tadi kami mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada, mari kita sama-sama belajar dan khususnya bagi yang ada di area Solo Raya dan sekitarnya, silahkan besok di tanggal 30 September 2025, mari kita kawal, kita ikuti, kita belajar bersama dari perhelatan itu karena itu memang hak kita semuanya. Hak panjenengan semua, hak Anda semua sebagai warga negara Indonesia. Jadi poin pentingnya adalah ini sebagai pembelajaran pada publik, Mas Arief. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Bangun atas waktunya sore menjelang malam hari ini. Ye, terima kasih. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Begitulah update kita pada hari ini terkait sidang perdana gugatan Mas Bangun dan Top Taufan di PN Surakarta terhadap 4 orang tergugat yaitu Pak Jokowi, Ibu Ova Emilia, Profesor Wening, dan Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif.